Oke teman-teman semuanya, ini ada yang cerita karena mbaknya kemarin dapat pengalaman breast cancer ya, breast cancer. Check up lah. Check up untuk kanker payudara. Wah, payudara ini sesuatu yang keren. Samain googling dewe, sering ngerasakan sakit dan nggak tahu harus gimana ya. Terus piye menurut sampean tadi? Terus aku disuruh majikanku nyari alamat Yayasan Breast Cancer Hong Kong Breast Cancer itu loh, di Binhao. Terus aku ke kantornya situ, terus di ronsen mas di situ. Bayarnya waktu itu 580 apa gimana gitu. Terus hasilnya ada mas, ada berapa gitu, kecil banget mas, 3 apa gitu. Milimeter benjolannya. Terus lain hari 2 minggu setelahnya disuruh check up lagi, di make sure gitu loh mas. Terus dikirim ke dokter spesialis di Koswike khusus itu breast cancer itu, ya tetap yayasan gitu. Terus yang kedua itu bayar 680 mas. Ya si nyonyaku kan keberatan, katanya mahal gitu kan. Terus aku disuruh ke dokter umum biasa yang di klinik pinggir jalan itu loh mas. Terus aku bilang, aku minta surat rujukan, apa itu, di benjolanku ada sakit. Terus kamu mau masuk ke rumah sakit mana? Ya terserah dokter lah, enaknya gimana, aku kan nggak tahu. Aku terus, oh di rumah sakit Taiwan aja lah yang dekat sama rumahmu, nanti kamu numpak Siupa nomor 65 ya, dokternya baik banget mas waktu itu. Terus aku ke mana, RS Taiwan tuh, diperiksa lagi mas, sampai 2 tahun mas. Aku kan setiap 6 bulan sekali ke sana. Pertama daftar kan bayar 120 mas. Terus setiap berapa bulan sekali kan aku ada surat check up gitu loh mas, mau dilihat di USG kan, benjolannya itu membesar apa selalu seperti itu, apa selalu di situ gitu loh mas. Terus selama 2 tahun itu selalu seperti itu di situ mas. Terus pas setahunnya itu kan, terus kalau di rumah sakit Taiwan kan kita boleh milih mau dokter cowok apa cewek, ngono tuh mas, ditanyain tuh mas sebelum periksa itu. Aku si tanah sembarang lanang wedok mau soal ya kan ngono. Terus pas dokter lanang gue kan pas setahunnya mas, kalau periksa yang kedua cuma bayar $80 mas, di jalan tuh. Terus setiap USG ke sana kan dokternya bilang, oh ini nggak bahaya kok, ini cuma tumor jinak gitu loh mas. Terus kamu nggak boleh banyak pikiran, katanya penyakit kayak gitu apa mas, karena kita terlalu mikir sesuatu dipendam sendiri gitu loh mas. Banyak masalah sendiri gitu, katanya penyakit kayak gitu karena pikiran kita. Betul. Kodlos mas. Terus dari gue, terus sama dokternya yang cowok itu disuruh operasi mas. Nggak bahaya sih, cuma kalau kamu pengen operasi ya kita operasi. Terus aku takut tuh mas, aku nggak mau operasi. Terus setahun setengahnya kan di biopsi tuh mas, diambil apa cairannya gitu loh mas, mau di mau di laboratorium itu apa gitu kan. Terus pas kesana terakhir itu dokternya cewek mas, masih muda banget. Terus dokternya bilang, kamu operasi ya, tahun kemarin kamu disuruh operasi sudah nggak mau, kali ini kamu harus operasi lah, masa kayak gitu mau kalau kamu simpen terus. Terus aku bilang, tanya dokternya, kalau nggak dioperasi gimana dokter? Ya sampai di situ terus, sampai kamu tua, sampai kamu menopause dia baru mengecil sendiri ngono loh mas. Terus dokternya marahin aku kan, operasi lah, kamu itu disuruh operasi kok aneh menjalani ngono mas. Terus aneh, iya ntar tak tanya majikanku. Lah malah dimarahin mas, hidupmu itu bukan tergantung majikanmu, hidupmu itu apa, tanggung jawabmu sendiri, ngapain kamu tanya majikan gitu. Terus aku punya, oke lah aku mau operasi. Aku terus pulang mas. Waktu itu bosku kan sering marah-marah, masih marah-marah gak jelas gitu loh mas, kayak menghoisam karena aku punya penyakit, mungkin pikiranku gitu.
kadang kan kita ikut orang kan nggak enak sendiri gitu loh mas, apa dia punya masalah di kantor, aku dimarahin gitu, masih cemberut gitu loh mas, aku kan banyak pikiran jadi ya. Terus pulang toh, dia pulang kerja malam-malam sudah mandi sudah oke. Terus aku pergantikan diri bilang nyonya aku dulu disuruh operasi. Kamu sakit apa? Lelang cincak sini, oh my god, ada masalah lagi apa? Beneran dioperasi enggak? Nanti kamu nggak paham bahasanya dokter gimana? Kan terus beneran ini dioperasi, nanti besok aku disuruh ke RS lagi, nanti nyonya tak telepon ngomong sendiri sama dokternya. Iya giliran ditelepon mas, nggak mau ngangkat lagi kan, aku sibuk kantor. Terus ya wis lah, ya udah aku panggil dokternya operasi terus. Ya terus wis dioperasi. Operasi terus operasinya bayar murah banget mas, kan apa itu kan mau operasi diambil darahnya, diukur tinggi badan, berat badan semua mas, di ronsen, tes urin, sembarang komplek mas, dan kalau masalah kesehatan paling best lah. Terus lagi kan terakhir besok mau operasi kan, aku seminggu sebelumnya datang ke RS tau mas. Terus pas tak telepon mbokku diangkat, aku ngomong dulu sama majikan sama dokter. Terus majikanku tanya aku, kamu mau request apa sama dokter, ada yang ingin ditanyakan? Terus aku nyonya tolong bilangin sama dokter ya, nanti kalau beleknya kulit itu loh mas, jangan lebar-lebar. Aku kan terus dokternya tersenyum, mas saya enggak jangan khawatir, kita akan bikin mas, sayatannya itu sekecil mungkin, seminimal mungkin, kalau nggak akan kelihatan nanti kalau sudah sembuh kayak nggak ada orang sakit gitu loh mas. Intinya dokternya baik banget kak. Terus aku ya wis oke. Terus operasi itu cuma, kalau mau operasi itu cuma bayar 120 mas. Terus ambil apa ya, 190 waktu itu. Terus aku operasi kan jam 7 pagi buta aku sampai rumah sakit mas. Dan terus operasinya setengah 10 pagi, nggak ada yang nemenin mas, aku seorang diri. Aku sampai aduh iya aku bilang gitu. Terus pas dioperasi kan di obat bius itu mas, aku kan nggak makan tau obat biusnya. Terus pas ditanyain aku masih bicara, terus perawatnya bilang obatnya nggak kuat, nggak masuk, belum masuk. Terus disuntik lagi, dikasih obat bius lagi. Terus dioperasi selesai itu dokternya Cece haisan lah tautin saya lehole kan ya gitu. Lah aku kan waktu pernah terus mas. Terus dokternya Muhammad gitu. Mas aku tuh terharu kan mas. Terus sorenya jam 5 itu kan aku sudah boleh keluar, jadi nggak nginep di rumah sakit, cuma sehari. Terus jam, ya kan masih kecil benjolannya. Terus jam 5 itu berarti nggone susune sampai nenek belekane sithik ya, ketok njelarit ngono. Ngisor gak ketok mas, gak ketara blas, gak ketok. Oh nang ngisor bagian bawah. Ngisor dhewe jelek. Jadi ini terus benjolannya 1 apa 2? 1 kecil. Kalau kasih 3 mm itu kecil banget. Oh bagus, berarti jadi diangkat ya, masih walaupun kecil itu masih walaupun kecil bisa diangkat ya. Iya justru masih kecil itu dokternya marahin aku, kenapa kamu simpan kayak gitu. Oh berarti payudaranya nggak hilang ya, tetap enek ya. Ya orang mungkin diambil tumornya kecilnya. Oke. Tumbuh. Siap. Itu mas, jadi ini proses tumor apa dinyatakan tumor apa kanker? Tumor ganas apa tumor benjolan toh? Tumor benign itu berarti jinak. Oh, tumor jinak berarti.
Terus seminggu sebelum operasi kan kita masih ngisi data sembarang kali itu loh Mas. Iya. Oke, artinya kan tumor jinak lah. Dan untung kan dari sejak ukurannya kecil sudah bisa di cover ya, udah sampean cekin. Tapi nyeri nggak? Terus itu Mas kan sebelum operasi enggak, aku ganti nanya, aja ngomong aja sih, ganti aku sing nanya saiki. Berarti rasanya nyeri apa enggak sebelumnya? Terus sampai cekit, tapi kadang-kadang Mas cekit. Oh, itu ya hanya rasa awalnya dari situ akhirnya sampai nyari tahu sendiri terus cek ya, terus operasi tadi ya. Oh, terus oke. Wes ganti. Aja cerita arek-arek kok gak ngerti alure nek ceritane sampean kedawan-dawan. Jadi tak tanyain aja. Jadi wis mari cerita. Woi. Mas tak kasih tahu ya, sebelum operasi itu perawatnya tanya sama saya nanti kalau pulang operasi siapa yang Mbak, woi, gantian rungokno. Nek sampean ngomong iku kok ndelujur, sampean cerita sampai Z. Anak-anak itu nggak ngambil kesimpulannya. Mereka kan dengerin itu kan ngambil, makanya aku nanya poin-poinnya aja gitu loh. Kesimpulannya nek sampean dijarno cerita setengah hari sampean iso ngomong 2 jam 3 jam. Sing ngrungokno ilmune kakean tambah malah gak mlebu blas. Jadi sekarang habis operasi sampean masih merasakan sakitnya apa enggak? Enggak, setelah operasi itu sebulan setelahnya kan ada surat hujan lagi di rumah sakit Thomas. Terus dinyatakan dokternya bilang gini saja lekoti my cancer netejo lab jola lekoti saja. Aku alhamdulillah ya Allah untuk kanker Mas. Intinya bagus banget rumah sakit Hongkong, jadi nggak usah takut ya. Ya masalahnya bukan bagus, masalahnya itu alurnya kemana, alurnya mau kemana, seperti apa, periksa, ngomong kan kayak gitu, dioperasi tidak, dan ABCD kan yang butuh mereka tahu kan itu toh. Nah, tadi kan sampai wis cerita ke Tinhau Yayasan Breast Cancer, terus diperiksa, habis itu dikasih rekomendasi rujukan dokter yang dekat rumah sampean. Nah, setelah dokter baru konsultasi dengan dokter yang bayarnya cuma 120 sekian bla 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 bla. Terus akhirnya dischedulkan, dijadwalkan untuk operasi. Setelah operasi ya sampean teko jam itu, operasi selesai operasi ya wes ada hujan lagi 1 bulan wes. Setelah itu wes ndak ada periksa lagi. Tidak ada, dokter bilang sudah. Nah, makanya nanti sampean WA ya, sekali lagi sampean WA alamat breast cancer sing enek, terus alamat juga doktere tak taruh di deskripsi. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang kena masalah dan semuanya, biar mereka segera menyadari, ya kan? Kalau segera menyadari ya wes gitu. Jadi biar langsung. Kata majikanku nggak usah ke yayasan breast cancer Mas. Kalau majikannya pergi kan mahal banget Mas, itu bisa ke dokter. Oke, ya sudah. Alure sampean kan kemarin gitu. Nek langsung ke dokternya ya berarti langsung ke dokter. Lah pasti kan dokternya yang ngecek lagi dong. Nggak mungkin di breast cancer kan memang ada pengecekan. Nah, nek di dokter berarti dokternya ngecek lagi kan. Kalau sudah ada hasil ceknya dari yayasannya kan dokternya tinggal sedikit aja lanjutin. Tapi kalau dari awal belum ada hasil ceknya kan otomatis dokternya memulai prosedurnya dari awal. Begitu nggak kira-kira? Iya, kira-kira. Hah? Kan iya, kira-kira begitu. Nah, kan jirene sampean nggak mlebu yayasan. Iya kan? Halo? Iya. Sampean taunya dokter itu kan rekomendasinya dari yayasan toh? Lah iya. Nggak pengen mahal ke dokter umum, nanti dirujuk ke RS umum. Loh lah iya, yang merekomendasikan kan dari yayasan, bener nggak? Lah, biar murah dari yayasan. Lah jirene sampean tadi nggak usah ke yayasan jirene.
nggak usah ke yayasan bisa bro. Ya nek dokternya wis ero ya tinggal langsung hubungi dokternya lho. Periksane sama dokternya. Kalau aku yang ngono no. Punya aku kan kecil banget jadi susah dilihat gitu loh Mas. Ya kalian. Loh ya gini loh Mbak, mau gede mau kecil, yang penting kalau sudah menunjukkan gejala rasa sakit ya udah kita harus care dong. Harus peduli dong. Ya kita harus berbuat sesuatu dong. Gitu nggak? Kan kayak gitu tuh. Halo? Iya. Nah, sekarang sebenarnya teman-teman juga ada di peduli sehat itu ada pemeriksaan, kadang pap smear, kadang breast cancer, ya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nggak sempat ke breast cancer samanya teman-teman peduli sehat, ya sudah berangkat sendiri atau jalan sendiri. Nah dari konten ini kan bisa, makanya aku tadi bilang kasih aku alamat yang di Tinhau apa, terus rumah sakit atau dokternya yang ada di Taiwan yang murah, rumah sakit pemerintah itu sampean kasih juga namanya. Jadi rumah sakitnya juga kan, jadi anak-anak itu kalau mau tahu kan tinggal jalan gitu loh. Oh kesini kan kayak gitu tuh Mbak. Biar yang nonton kontennya bisa jalan sendiri. Oke? Terus jangan takut biaya operasinya berapa mahal, aku cuma 120. Nah itu yang paling penting ya, yang paling penting itu nggak perlu takut biaya mahal, biayanya murah. Dan mbaknya ini yang cerita kan kayak gitu. Soalnya gini loh Mbak, enggak, soalnya punya sampean yang pertama tumor jinak dan yang kedua masih kecil, otomatis biaya tidak terlalu, karena dia operasinya nggak terlalu wow. Tapi kalau sudah melentung terus harus menyebar, harus payudaranya diangkat, terus ada kemo ya. Tetapi sekali lagi penyakit itu kan ada asuransinya teman-teman, jadi biar di cover. Ada kanker yang bisa cover penyakit kanker kan kayak gitu. Kita tanya majikan nih, karena yang membelikan pohim kan majikan, ngono loh Mbak. Bisa? Intinya lah, harus jangan dibiarkan lah kalau ada sesuatu yang nggak beres itu, jangan simpan nanti segera diajak ngomong, yang bisa diajak ngomong.